curang segala macam. Mahasiswa kira karena protes yang terlalu lama, tidak baca. Jadi copy paste, apalagi komputer besar, orang lain punya pekerjaan, dia perintah hanya tidak ganti nama. Tidak macam-macam. Ini saya macam sudah pada baca, bongkar lagi, bongkar, dapat. Persis dari awal sampai akhir sama. Itu copy paste orang itu. Saksinya jelas. Berapa tadi? Satu semester kedua. Dan kalau fractal otomatis keluar. Kalau fractal otomatis keluar. Sehingga kalau dalam itu jangan membuat kesalahan kecil yang berdampak besar. Kalau satu kali dihadirkan tidak apa-apa, masih 25%. Kalau 25% tidak hadir baru kuliah ulang kan. Kalau 15% masih bisa ujian. Jangan membuat kesalahan kecil berdampak besar. Oke. Nah sebenarnya itu cara Flores Timur itu soal pengorbanan dan perubahan, soal kerja keras itu sudah ada dalam kearifan lokal. Saya juga sering sih banyak kali membuat penelitian tentang kearifan lokal. Kita pernah hampir dalam setiap suku kita itu punya cerita tentang kalau di Flores Timur punya cerita tentang Tun Bujo. Ada dari Flores Timur Tun Bujo. Ada mungkin pernah dengar cerita tentang Tun Bujo. Tentang pagi yang berasal dari perempuan, ya perempuan bungsu. Kalau di Rio ada Gede Pari, kemudian di Momire ada juga ada juga apa namanya? Keras boy. Ada juga Cituri. Di mana ada cerita seperti itu tidak? Ada tidak? Apa sebenarnya cerita? Siapa yang dikorbankan? Tidak populer. Tapi yang dikorbankan dari pagi itu adalah anak sulung. Nanti kalau saya cerita lagi, tapi itulah. Berarti pagi berasal dari manusia. Di banyak daerah pagi berasal dari manusia. Tapi filosofinya itu apa? Bahwa hidup itu lahir dari pengorbanan. Ya toh? Hidup lahir dari pengorbanan. Kalau dalam tubuh muncul dari perempuan bungsu tidak mau mati, matikan diri, membiarkan dirinya mati supaya pagi. Yang lain tidak bisa dapat hidup. Demikian video dari ini tadi. Jadi hidup itu lahir dari pengorbanan. Itu luar biasa. Sama dengan teori saya. Kalau diberikan tidak jatuh dalam tanah dan mati, dia tinggal satu biji saja. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan hidup. Itu. Jadi kembali lagi filosofinya itu ada dalam budaya lokal, kearifan lokal. Dengan modal dasar disiplin kerja keras dan pengorbanan itu, kita akan masuk ke tema berikutnya, yakni prinsip-prinsip tumbuh dalam belajar. Ini sudah berkaitan dengan metodologi, teknik belajar. Pertama itu prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum dalam belajar. Ada beberapa prinsip, ya. Pertama itu kita harus memiliki teknik belajar yang benar, cara belajar yang benar, kemudian membuat rencana dan persiapan waktu untuk belajar, kemudian berusaha untuk mengingat. Oke, kita lihat itu satu-satu. Pertama, mempelajari
kita sudah minimal sudah 6 tahun lah, 12 tahun lah kan. Tapi mungkin kalau di SMA terlalu hafalnya barangkali ya. Saya tidak rasa sudah lebih banyak hafalnya. Apalagi dengan teknik ujian sekarang benar atau salah, pilihan mana, itu kan orang mendansa itu. Ya, tidak dilatih orang untuk berpikir. Padahal kunci belajar tadi itu berpikir memecahkan masalah. Beda kalau orang buat pertanyaan, jelaskan. Beda, kita latih berpikir, latih membuat analisis. Memang oke lah. Mungkin tahap tingkat 1 itu, mungkin pertanyaan ujiannya nanti, pertanyaan ujian itu berkaitan dengan apa yang kita tahu. Jadi masih ada hafal-hafalan sih, tahu. Tapi kalau sudah tingkat 2, 3 ke atas itu, maksudnya itu menjelaskan, bisa dijelaskan. Tapi karena kita mau untuk kita lebih baik, dan tingkat 1 juga kita tanya hal-hal yang bisa dijelaskan. Bukan hanya apa itu, tapi tanya juga mengapa. Kalau tanya apa itu kan, pengadaan itu kan hafalan atau sebutkan apa itu kan soal tahu sudah. Tapi coba jelaskan itu sudah mengalihkan berpikir analisis. Jadi keberhasilan tidak cuma tergantung pada kepandaian atau IQ saja, tapi juga bergantung pada cara belajar yang efektif. Kepintaran penting, tetapi tidak cukup karena ada banyak anak yang pintar tapi tidak berhasil. Oke. Dulu ada satu mahasiswa tes ujian masuk itu dia IQ-nya paling tinggi. Saya masih ingat. Satu nona dari seorang perempuan tes IQ-nya tinggi sekali. Tapi kasihan. Dia tidak bisa lolos 3 semester pertama. Dan di sini untuk bisa kuliah terus di sini rata-rata IP 3 semester itu kan 2,25 ya. Tapi kalau saya kira sebenarnya tuntutannya lebih tinggi, 2,50 kalau saya salah. Maka ada juga yang terlalu saya dengan 2,7 terlalu tinggi. 2,50 itu sudah itu kan ya karena kita terlalu apa juga. Tapi ini bukan urusan saya. Kuantitatif terlalu juga. 2,49 dan 2,50 itu bedanya 0,01. Apa sih perbedaan kualitas antara 0,01 dengan itu kan? Tapi sudah ada. Jadi dia paling tinggi IPK-nya itu, tes IQ yang paling tinggi, tapi tidak berhasil lolos 3 semester. Kenapa? Mungkin cara belajarnya tidak benar. Cara belajarnya tidak benar. Akhirnya keluar.